Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami dikuduskan. Kami dikuduskan, kami dikhususkan. Kami dibasuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan menjadi manusia baru. Dan boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau datang, kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Memuji-Mu karena Engkau yang layak Tuhan. Kami mau memuji-Mu karena kami telah dibebaskan. Karena kami telah dikuduskan. Karena kami telah dibersihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh katakan amin, amin. Saya boleh undang semua untuk bangkit berdiri. Saya mau ajarkan satu lagu yang baru. Mungkin sebenarnya gak gitu baru-baru banget ya. Tapi ini dari dalam bahasa Inggris. Jadi saya mau ajarkan sedikit dari chorusnya. Ya ini kenapa saya pilih lagu ini? Karena sebetulnya seperti itu yang tadi saya doakan juga bahwa ini adalah sebetulnya lagu yang harusnya menjadi alasan kita memuji Tuhan sebagai orang Kristen. Karena kita sebagai orang Kristen, kita datang ke tempat ini kita bisa memuji Tuhan. Itu karena kita telah dikuduskan. Karena kita telah dibasuh oleh kuasa darahnya. Dibersihkan oleh air yang daripada firman Tuhan itu. Sehingga kita sekarang ini boleh dibersihkan, kita boleh menjadi bersih. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasanya. Amin. Ini yang menjadi alasan kita memuji Tuhan. Ini menjadi alasan kita setiap minggu datang untuk mengingat kembali karya Kristus di atas kayu salib. Sebab itu aku mau ajarin, kita mau belajar bersama-sama. Lagu ini dari chorusnya mengatakan, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh hallelujah. Gampang ya? Lagunya cuma gitu doang ya. I've been washed in the water. Kami dibasuh, kita dibasuh oleh air, kita dibasuh oleh kuasa darahnya. Kita dijadikan manusia baru. Dan kemudian kita dibasuh semua hanya karena Tuhan saja. Amin. Mari kita coba nyanyikan lagi. I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'll be good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh hallelujah, I'm free. Come on. 'Cause I'm clean, sin was stained on me, shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh hallelujah, I'm clean. God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh hallelujah, I'm clean. Not what I have done, but what you've done for me. Put it all upon that tree. Oh hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh I'm washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh hallelujah. Kita akan belajar bridge-nya sama-sama. Ini juga diulang-ulang terus sampai kita mau belajar sama-sama. Because this is the essence of why we worship. Because you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Hallelujah, here I come. Bisa saudara?
'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Hallelujah. Hallelujah, here I come. Come on, once again. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Oh, you got me running out of grave. Hey, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Oh, you got me running out of grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame. Come on. You nailed it to the cross. Hallelujah. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, just say, hallelujah. Washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus. Kita betul-betul boleh bernyanyi, datang ke hadiratnya. Karena betul-betul Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Sebab itu ketika kita menyanyikan lagu tadi, lagu ini, mari kita betul-betul nyanyikan dengan mengingat kembali bahwa Tuhan telah mengambil semua dosa-dosa kita. Amin. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame. How many of you believe? And you nailed it to the cross. Jika kita percaya bahwa Tuhan telah mengambil semua dosa kita, dan dengan kuasa kebangkitan Dia membangkitkan kita. Oh, 'cause you took away. He nailed it to the cross. 'Cause I've been running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame. and He nailed it to the cross. Oh, you got me running out of grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my sin, and you nailed it to the cross. Got me running out of grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my sin, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Hallelujah, here I come. 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 Oh, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Oh, hanya di dalam, saudara percaya hanya di dalam namanya, hanya Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
Silakan jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara, Anda harus tahu bahwa hidup ini serba tidak pasti. Nah, yang menjadi menarik begini Bapak Ibu Saudara, banyak kali manusia, saudara dan saya termasuk di dalamnya, kalau tidak hati-hati, di tengah-tengah ketidakpastian kita mengantisipasi. Semua orang mau hidupnya pasti-pasti ya, betul nggak? Nggak ada orang yang mau hidupnya semua serba tidak pasti. Pasti kita semua kepengen yang pasti. Masalahnya yang pasti itu nggak ada. Saudara, Anda kerja keras, Anda menumpuk kekayaan, Anda menumpuk harta, uangmu makin banyak, simpenanmu makin banyak, investasimu makin luar biasa. Dengan Anda berpikir itu, Anda berharap hidupmu makin pasti. Jadi Anda lebih mengandalkan hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, perusahaanmu, uangmu untuk mengantisipasi hidup yang tidak pasti. Andalan saudara bukan hartamu, tapi Tuhan. Makanya jangan heran saudara, orang lebih takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber. Kalau Anda punya realitas hari ini babak belur. Realitas saudara mungkin Anda merasa ini nggak beres. Kalau Anda mau ubah realitas, masuk ke portal surga. Masuk ke portal surga, ada sarananya Tuhan. When you pray, you get into the portal, masuk dalam portalnya surga, the heavens portal, dan di situ akan mengubah realitasmu. Allah yang bisa rubah. Kenapa saya mau mengatakan ini? Karena waktu trusting and thriving, Anda mendorong kuat, itu ada indikasi tekanan. Tahun ini bukan tahun mudah. Saya beritahu saudara, tahun ini bukan tahun mudah. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda bisa lewati. Dan bukan cuma lewati, Anda akan breakthrough bersama dengan Tuhan. You will see how God prosper you dengan cara yang berbeda. Haleluya. Push stronger, grow faster. Push stronger, grow faster. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang sedang beribadah pada hari ini secara online atau live streaming. Kami mengundang Anda untuk dapat beribadah bersama kami di Wisma RMK Lantai 5, Jakarta Barat. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dan mungkin baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Zion Light to the Nation, kami ucapkan welcome home and welcome to Zion. Dan kami mengundang Anda untuk dapat fellowship bersama setelah ibadah selesai di ruangan lounge lantai 4. Dan bagi jemaat sekalian yang sudah hadir, kami ingatkan kembali untuk dapat melakukan check-in kehadiran kita semua melalui aplikasi My Home GKS. Karena proses check-in yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan akan menolong tim pastoral untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan lebih baik. Kami persilahkan. Sambil kita menyimak bersama news update di minggu ini. News update yang pertama bahwa doa pagi kembali akan diadakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 secara onsite. Dan bertempat di The Hall Wisma RMK Lantai 4. Akan diadakan pada pukul 6 pagi dan kami mengajak seluruh jemaat untuk antusias hadir dalam doa pagi kita kali ini. Informasi selanjutnya, Connection atau ibadah Connect akan kembali diadakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 10 pagi bertempat di The Hall Wisma RMK Lantai 4 bersama Pendeta Muda Bambang Sucahyo dan keluarga. Dengan tema Muda Tua buat Yesus. Wow, keren banget ya. Dan kita akan mendengar kesaksian perjalanan Pastor Bambang dan keluarga bersama Tuhan. Bagi Anda jemaat dewasa muda, kami undang untuk dapat hadir dalam ibadah ini dan segera lakukan RSVP kehadiran kita semua melalui aplikasi My Home GKS. Informasi selanjutnya, Baptisan Selam akan kembali diadakan pada hari Sabtu 4 April 2026. Dan bagi jemaat yang belum pernah dibaptis air secara selam, silakan mendaftarkan diri Anda melalui home leader masing-masing. Dan informasi yang terakhir dari Smart Center bahwa akan kembali diadakan kelas intensif bersama Pendeta Dr. Leonardo Asyamsuri dengan topik Moving in the Apostolic and Prophetic
in the end times atau bergerak dalam apostolik dan profetik di akhir zaman yang akan diadakan pada tanggal 6 sampai 8 April 2026 pukul 9 sampai 4 sore bertempat di The Hall Wisma RMK lantai 4. Dan dapatkan investasi sebesar Rp800.000 per orang untuk kelas onsite dan Rp500.000 per orang untuk kelas secara online. Namun akan ada harga khusus untuk pendaftaran secara grup. Untuk onsite sebesar Rp650.000 per orang untuk grup 3 sampai 9 orang. Dan Rp600.000 per orang untuk grup 10 orang ke atas. Dan untuk online sebesar Rp300.000 per orang untuk grup 3 sampai 9 orang. Dan Rp200.000 per orang untuk grup 10 orang ke atas. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan dan teman-teman untuk bisa join grup dan hadir dalam acara ini. Daftarkan diri Anda melalui aplikasi My Home GKS. Puji Tuhan, demikian adalah informasi yang dapat kami sampaikan. Dan kini saatnya kita akan menabur benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita karena salah satu nilai dari gereja kita adalah honor atau rasa hormat. Mari kita memberi dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin, puji Tuhan. Minggu ini kita akan menabur untuk dana operasional dan persembahan dana pelayanan misi di gereja kita. Dan khusus untuk persembahan dana operasional, Bapak Ibu dapat menabur dengan cara scan kris yang terdapat pada nomor kursi di hadapan Bapak Ibu atau juga di layar LED di belakang saya. Dan bagi Anda yang rindu menabur secara tunai dan membutuhkan amplop, silakan dapat mengangkat tangan dan tim Asher akan memberikan amplopnya kepada Anda. Puji Tuhan, dan Bapak Ibu dapat memasukkan amplop ke dalam keranjang yang tersedia di ruang tengah dari ruang ibadah ini. Puji nama Tuhan, sebelum menabur kita baca terlebih dahulu ayat perenungan kita dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita menabur dengan iman dan penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan hari ini. Tuhan kasih kami privilege, Tuhan kasih kami opportunity untuk bisa menabur dalam rumah Tuhan. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami mau letakkan di rumah Tuhan. Pakai Bapa menjadi alat Tuhan bagi pelebaran kerajaan Tuhan atas muka bumi ini Bapa. Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan atas gereja ini Tuhan. Di mana kami menabur Bapa. Kami percaya apa yang kami taruh akan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang memberi Tuhan, berlipat kali ganda Engkau kembalikan sesuai dengan ukuran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dengan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang menabur secara tunai dipersilakan untuk dapat memasukkan amplop ke dalam keranjang yang tersedia di ruang tengah dari ruang ibadah ini. Puji Tuhan. Dan kini saatnya kita akan melakukan family time. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri, bercengkrama, bersalaman selama 60 detik ke depan dimulai dari sekarang.
Haleluya. Saya undang sembah, boleh kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi tempat ini. Hanya Tuhan satu-satunya alasan kita datang ke tempat ini, amin. Sudah banyak yang mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bawa pujian kita, bawa penyembahan kita, nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang layak kita puji, amin. Sebenarnya banyak antusias, sorakan haleluya. Mengucapkan syukur bagi Tuhan. Mari naikkan mazmur bagi Dia. Sebab Dia satu-satunya layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Syaralabayako. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puji. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang Allah yang layak kami sembah. Kami bawa persembahan kami. Kami bawa nyanyian syukur kami. Tahta suci-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah melayakkan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah membebaskan kami. Kami dapat berjumpa pribadi dengan Kau Tuhan. Mari saudara rindukan hadirat-Mu Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Katakan ini bukan menjadi ibadah yang biasa. Ini menjadi ibadah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Diratakan daya rama kola maya shade. Horatakan daya rama kola maya shade. Glory to you God. You are worthy to be praised my King. You are worthy to be praised my God. Engkau layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dimuliakan. Engkau yang layak diagungkan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa nyanyian syukur kami. Bawa persembahan kami Tuhan. Ke tahta kudus-Mu, Jesus Lord. Kemuliaan-Mu, yes Lord. Sungguh nyata di sini. Thank you Lord. Lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Yes, Jesus. Lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Mari panggil namanya Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh, Yahweh,
nyata di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Hadir saat kami menyembah-Mu Tuhan. Mau sing ya? Engkau hadir saat ku menyembah-Mu. Engkau hadir saat ku memanggil-Mu. Engkau hadir saat ku mencari-Mu. Yes Lord, You are here. Engkau hadir saat ku menyembah-Mu. Engkau hadir saat ku memanggil-Mu. Engkau hadir saat ku mencari-Mu. Come on, sing it. Rindukan Tuhan, Engkau hadir, sembah Kau Tuhan, kami panggil nama-Mu, kami mencari-Mu, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir di sini Tuhan.
He is healed. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup membebaskan. Dia sanggup menyembuhkan. Pandang matamu kepada Tuhan. Come on. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, yes Lord. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Oh yes Lord. Engkau yang kami kagumi, yang kami hormati Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oh, come on sing it. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari bawa pujianmu bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
for your presence, Jesus. Kami baikmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi thank you Jesus, tempat ini. Oh mulianya, oh mulia, kasih Yesus Tuhan. Kami baik-Mu, memujamu Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi kami Tuhan.
Semua untuk Engkau Tuhan. Semua untuk Engkau Yesus, segala pujian dan hormat kami. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Yes Lord. Yes Jesus. Raja. Di atas segala. Mari Tuhan. Jemaat Tuhan jangan terburu-buru, kapan lawatan Tuhan terjadi tempat ini. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian. Yes Lord. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Raja. Sebab Kau Yesus yang layak. Terima pujian kami. Sebab Kau Haleluya, Yesus. Ketika tadi pagi saya berolahraga, ada satu kata yang ditaruh di hati, the depth of valley, lembah kematian. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang hadir pada hari ini saat onsite, maupun yang engkau menyaksikan via streaming. Engkau berada seperti orang yang sedang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Engkau sedang mengalami perjalanan yang turun. Dan ketika engkau mengalami perjalanan yang turun, engkau malah bertemu dengan perampok yang merampok engkau habis-habisan. Dan engkau membuat engkau dalam keadaan setengah mati. Kalau itu engkau, saya mau beritahu bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Yesus akan menyelamatkan engkau, Yesus akan memulihkan kehidupan engkau, Dia akan membasuh setiap luka-lukamu, Dia akan mengangkat engkau, membawa engkau di atas keledainya. Sama seperti orang Samaria yang membawa orang yang dirampok itu ke sebuah penginapan, bahkan membuat orang itu sampai sembuh, menjamin segala sesuatunya, membayar penginapannya, membayar seluruh biaya yang diperlukan untuk pengobatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, hal ini engkau alami, hal ini engkau terima di dalam nama Yesus. Bagi engkau yang belum terima Yesus, mari angkat tanganmu, bawa dirimu ke hadapan Tuhan, dan ikuti doa saya pagi hari ini. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku hancur pagi hari ini. Aku tidak berdaya pagi hari ini. Aku dirampok habis-habisan pagi hari ini. Tetapi pagi hari ini aku menyerahkan hidupku hanya kepada Yesus. Aku menyerahkan engkau sebagai Tuhan. Mengaku engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Engkau yang menyelamatkan kehidupanku. Engkau yang memulihkan kehidupanku di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di hari liburan lebaran ini Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Kasih tos kanan kiri saudara, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih tim PW, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Berapa banyak dari saudara yang antusias pagi hari ini beribadah? Ya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita sudah meninggikan Dia dan kita mengalami hadirat-Nya. Kasih Tuhan yang kita alami di dalam kita beribadah, itu bukan cuma untuk kita konsum untuk diri kita sendiri, amin. Tetapi kasih Tuhan yang kita alami selama kita beribadah, selama kita mengikuti Yesus, itu untuk kita bagi kembali kepada orang lain. Halo? Oh masih suasana liburan ini.
Ya, karena tahun ini di bulan, bukan tahun ini kita trusting and thriving gitu ya. Di bulan Maret dan April ini kita punya tema apa saudara? Masih ingat nggak? Overflow in love and generosity. Kita berlimpah dalam kasih dan kemurahan. Kasih dan kemurahan yang ada dalam hidup saya dan saudara diberikan berlimpah-limpah itu supaya mengalir keluar. Kasih kita itu kita terima sebagai bukti kemurahan Tuhan. Ya enggak? Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Tetapi keselamatan yang saya dan saudara terima bukan cuma untuk kehidupan kita sendiri. Bukan cuma untuk pribadi kita sendiri. Bukan cuma untuk keluarga kita sendiri, katakan amin. Tetapi kasih yang saudara dan saya terima itu harus meluap keluar kepada orang banyak. Sama seperti bait Allah, air yang ada di dalam bait Allah itu keluar bukan hanya untuk memenuhi bait Allahnya waktu di Hezkiel. Tetapi air itu keluar dari bait Allah. Saya bilang keluar dan terus dikatakan keluar. Keluar saudara. Sampai makhluk-makhluk yang berkeriapan, yang katanya hidup, tapi dia ketika air itu menyentuh makhluk itu menjadi hidup. Makhluk itu menjadi hidup. Dia boleh berkeriapan, tapi belum tentu hidup. Sampai ada air yang keluar dari gereja ini, keluar dari Wisma RMK. Membuat yang berkeriapan di luar sana menjadi hidup. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan lihat, saya ambil tema Evangelist in times of uncertainty. Pembawa kabar sukacita di masa ketidakpastian. 2 minggu yang lalu, Pastor Leo khotbah di sini, be generous in times of uncertainty. Menjadi murah hati dalam masa ketidakpastian. Hari ini saya coba bagikan sisi yang lain, bagaimana saya mau ajak saudara semua pagi hari ini menjadi seorang pembawa kabar sukacita di masa yang tidak pasti ini. Multimedia nanti ikut saya. Mari coba lihat gambar yang pertama. Saya coba mau menggambarkan saudara pagi hari ini, karena hari ini hari liburan gitu ya. Dan saya mau memberikan berkat buat saudara yang beribadah di masa-masa liburan ini. Ya kan? Saya coba gambarkan seperti apa ketidakpastian dunia kita hari-hari ini. Kalau saudara lihat ini mungkin belum mewakili, tapi saya pikir ini cukup mewakili keadaan kekhawatiran dunia hari-hari ini. Ada beberapa tokoh negara, pemimpin negara, satu orang mungkin sudah meninggal gitu ya, yang ada di sebuah kapal yang namanya Global Stability. Kapal itu retak, saudara. Stabilitas global saat ini sedang retak dan diambang kehancuran. Dan masing-masing orang yang katanya berkuasa membuat kestabilan, masing-masing ini punya resiko yang sama mengganggu stabilitas global kalau mereka salah bertindak. Dan saya percaya hari-hari ini, khususnya bulan Maret ini, kita dihantui dengan berita seperti ini. Semua mata tertuju kepada satu letak yang dinamakan Selat Hormuz. Sebuah selat yang cuma lebarnya cuma 3 km yang akan dilewati 2 kapal 2 arah. Ini bukan one way, tapi 2 arah. Lebarnya cuma 3 km, saudara. Dan panjangnya cuma 33 km, nggak panjang, nggak terlalu panjang kalau ukuran ini. Ini selat yang menjadi titik hambat dunia. 20% pasokan minyak dunia lewat selat itu. 20% gas saudara lewat di selat itu. Gas nih ya, gas. Kalau minyak mungkin kita bisa nggak naik mobil gitu kan. Nggak bisa naik motor. Gas lewat di situ. Ini titik penting buat dunia.
Presiden Amerika dengan kebijakannya America First. Dia bilang, dia bikin kebijakan macam-macam. Begitu juga Presiden China. Dia seolah-olah punya kendali atas navigasi ini. Iya kan? Sama juga dengan yang pemimpin Iran. Dia pegang panel nuklir. Ukraine saudara pikir nggak terlalu pengaruh. Tapi dia punya pengaruh biar kecil-kecil. Setiap negara, setiap orang yang ada berpengaruh terhadap kestabilan dunia. Coba lihat lagi gambar kedua. Gambar yang kedua saya bikin lebih kartun. Iya. Gambar kedua saudara lihat Donald Trump naik apa? Speedboat. Naik speedboat tuh enak, bisa apa? Bisa ngepot-ngepot gitu ya. Sudah tahu kalau dia sekali dia mau ngepot, gawat. Dia terkenal dengan kebijakan yang unpredictable. Yang membuat menjadi uncertainty. Menjadi tidak pasti. Cina tetap dia mau pegang perdagangan. Dan mau lewat perdagangan, tetap tolnya di mana? Di Iran. Buka tutup pintu tol, jalur laut, tetap Iran yang pegang. Ini keadaan dunia kita sekarang. Boleh diam-diam dari Rusia, tapi diam-diam dia menyimpan kekuatan militer. Dan yang paling cerek, tanda kutip ya, Ukraine, dia pegang gandum loh saudara. Kalau gandum dia pegang, dia goyang, dia juga punya pengaruh atas stabilitas global ini. Saya mau bilang apa? Gambar yang ketiga. Gelapnya masa kita hari ini. Gelapnya awan dunia kita hari-hari ini. Kapal tanker, kapal perang ada melewati arus ombak yang gelap. Ini dunia. Lagi ngomongin apa sih? Saya perlu buka dulu dari dunia. Apa pengaruhnya buat Indonesia? Coba lihat slide selanjutnya. Apa pengaruhnya buat Indonesia? Saudara akan lihat di slide selanjutnya, next. Indonesia tetap mau mencoba mengarungi lautan yang terjal, yang penuh ombak gitu. Dengan dia nggak mau memihak blok kanan maupun blok kiri. Itu kebijakannya. Mencoba untuk melewati badai yang ada. Dan mencoba mencari jalur alternatif bagaimana ini stabilitas Indonesia bisa tetap terjaga. Dibuat kebijakan-kebijakan. Dan itu berat sekali. Tapi mau diusahakan seperti apapun, kita lihat sekarang. Dampaknya terhadap selat yang kecil itu, pelemahan rupiah kita. Pak, saya nggak pegang dolar. Iya. Tapi harga-harga yang nggak pakai dolar udah naik, betul nggak ibu-ibu? Harga ayam udah naik, harga ikan udah naik, betul? Dan kemana-mana kita lihat bahwa ada kenaikan. Belum yang usaha logistik pasti akan terhambat. Pasti akan ada waktu tunggu yang cukup lama. Ini keadaan dunia kita yang gelap. Ini keadaan dunia kita yang hari-hari ini kita hadapin. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan respon saudara? Ini yang saya berikan apa yang dikatakan dunia ini. Mungkin gak terlalu akurat yang saya bilang. Gak sepenuhnya akurat. Tapi paling tidak saya coba cari, visualisasikan seperti apa uncertainty times yang lagi kita hadapi hari-hari ini. Seperti apa ketidakpastian yang lagi kita hadapi hari-hari ini, saudara. Kita bukan cuma gelap, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Bisa belok kanan, bisa belok kiri, atau bisa mundur ke belakang. Kita diperhadapkan dengan masa-masa seperti itu. Itu kata dunia. Tetapi apa kata Alkitab, saudara? Yesaya 60 ayat 1 dan kedua katakan apa? Next slide.
Yesaya 60 ayat yang 1 dan kedua katakan, bangkitlah. Katakan sama-sama, bangkitlah. Dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan terang Tuhan terbit. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Alkitab sudah katakan bahwa kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bukan cuma bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa. Ini saya belum bicara konflik yang ada di Asia Tenggara. Kalau tiba-tiba saling main rudal gitu ya. Saya belum bicara itu. Belum saya bicara konflik dalam kita internal. Di dalam bangsa Indonesia. Saya belum bicara macam-macam yang memungkinkan untuk membuat situasi jadi semakin tidak pasti. Lihat lagi 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Apa kata firman Tuhan? 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5 katakan seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi, ada pesan saudara, kuasailah dirimu dalam segala hal. Di masa-masa kelam ini, saudara dan saya perlu kuasai diri dalam segala hal. Tidak peduli apapun yang engkau lakukan hari ini. Engkau ibu rumah tangga kah? Engkau profesional muda kah? Engkau menjadi lawyer kah? Atau engkau menjadi yang baru sekolah, kuliah? Tidak peduli apapun itu. Yang paling penting sekarang adalah kuasai dirimu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah apa? Pekerjaan. Pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah pekerjaan pemberita, pembawa kabar baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, saudara dan saya perlu menyadari akan hal ini. Dengan menguasai diri, mempersiapkan diri menjadi seorang yang mengabarkan kabar baik bagi dunia yang tidak pasti ini. Kalau tidak, kita akan ikut-ikutan memberitakan kabar yang buruk. Membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi semakin tidak pasti. Padahal saya dan saudara sudah menerima satu hal yang pasti. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang memberikan kepastian bagi hidup saudara. Yang memberikan kepastian masa depan, yang memberikan kepastian di dalam keluarga, yang memberikan kepastian di dalam sekolah, yang memberikan kepastian di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tapi kalau saudara hidup di masa ketidakpastian ini dan saudara jadi ikut-ikutan untuk menjadi orang yang mengabarkan kabar buruk, bagi saya, kayaknya sia-sia keselamatan yang kita terima. Sia-sia kita jadi orang Kristen. Sia-sia kita percaya Yesus. Sia-sia kita jadi anggota jemaat Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik keadaannya. Yang namanya memberitakan kabar baik, itu tidak bergantung keadaan. Halo? Yang namanya menyampaikan kabar sukacita, gak bergantung keadaan. Kalau lagi keadaan ekonomi bagus, saudara memberitakan kabar baik, itu sami mawon. Semua juga bisa, betul gak? Tapi di saat keadaan yang tidak baik, di saat keadaan yang tidak menentu, saudara memberitakan kabar baik itu, maka saudara sudah menjadi terang di tengah kegelapan.
kegelapan dunia menjadi latar belakang yang bagus, yang tepat untuk terang Tuhan bercahaya. Kegelapan dunia menjadi latar belakang yang pas untuk cahaya Injil menyala. Kalau dunia nggak gelap, cahaya Injil seolah-olah tidak menyala. Kalau kita semua di sini nyalain lampu, nggak ada gunanya lampu kita karena lebih besar lampu yang di sini. Tapi coba kalau lagi kita malam kudus sunyi senyap, dimatikan lampu, masing-masing pegang, nyalakan lilin lampu itu. Apa yang terjadi? Menjadi terang. Di ujung sana menyalakan, langsung di sebelah ujung kiri menyalakan. Tiba-tiba jadi ada cahaya terang. Padahal sekelilingnya adalah gelap. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka kita akan larut dalam badai. Maka kita akan terhanyut dalam badai. Badai dunia yang menakutkan hari-hari ini. Badai dunia yang bisa menenggelamkan kita, tidak peduli apapun profesi kita. Mau usaha yang besar, usaha menengah, usaha kecil, kecil sekali, nggak punya usaha. Bisa menelan, ibu rumah tangga sekalipun bisa tertelan oleh badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Injil adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena Injil menjawab masalah manusia yang paling mendasar. Ketakutan, kematian, dosa dan ketidakpastian masa depan. Dengan menawarkan kepastian kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Saudara sudah terima itu semua. Saudara dan saya sudah terima itu semua. Kepastian dari kasih Tuhan yang kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini saudara perlu sadari sama-sama. Jangan tunggu situasi yang aman untuk kabarkan Injil. Justru di situasi yang tidak aman adalah saat yang tepat saudara mengabarkan Injil. Nah, evangelis yang saya maksudkan ini bukan saya mau jadikan berapa orang di sini. Yang hadir hari ini menjadi semuanya evangelis, pejabat gereja GKS. Itu kan ada 3 ya, evangelis, pendeta muda, dan pendeta. GKS dari ditata dasar yang 2016 itu punya 3 pejabat gereja. Salah satunya evangelis, pemberita Injil, pembawa kabar sukacita. Tidak. Bukan itu. Kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Gitu ya. Evangelis yang saya maksudkan, next slide, adalah dari kata Yunani, euangelizo. Euangelizo terpecah dari 2 kata, merupakan gabungan dari 2 kata. Yang pertama baik, dan angelos. Jadi maksudnya apa? Euangelizo, evangelis adalah utusan dari Tuhan untuk membawa kabar baik. Jadi setiap saudara pagi hari ini adalah utusan dari Tuhan untuk meneruskan kabar baik yang sudah saudara terima bagi orang lain di luar sana. Itu kata euangelizo. Dan saudara tahu nggak? Ada sebuah kebiasaan bagi tentara Israel dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ketika mereka tiba dari medan peperangan dan sudah mengalami peperangan, maka mereka akan menyanyikan atau membacakan atau mendeklarasikan Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai
dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata, Sion, Allah itu Raja. Jadi pemberita baik itu dari awalnya adalah seorang yang sudah melewati kemenangan demi kemenangan atas setiap musuh. Dan ketika dia mengalami kemenangan, maka waktu dia kembali, dia bawa berita sorak-sorai sukacita. Jadi pemberita Injil, pembawa kabar sukacita adalah orang yang membawa ke dunia sana bahwa aku sudah menang bersama Yesus, melewati dunia yang tidak pasti ini, melewati badai ekonomi yang tidak pasti ini, melewati kegelapan dunia yang ada hari-hari ini. Itu evangelis, itu pemberita Injil. Saya mau tantang saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, aktivitas saudara hari-hari ini, saudara perlu menjadi evangelis. Gak semuanya amin. Saudara perlu menjadi evangelis. Pembawa kabar sukacita. Bukan penerus berita hoax. Bukan malah menjadi terlibat dalam diskusi yang hoax. Tapi menjadi pemberita kabar baik. Karena kasih Kristus sudah ada di dalam hati kita. Dan itu enggak cuma untuk membuat kita masuk sorga. Kalau cuma itu murah sekali keselamatan kita. Amin. Pagi ini saya mau bagikan buat saudara. 3 strategi menjadi seorang evangelis. Menjadi seorang pemberita, pembawa kabar sukacita. Strategi menjadi seorang pembawa kabar baik di masa tidak pasti. Yang pertama, feeding strategy. Saya sebut ini sebagai feeding strategy. Strategi pemberian makan. Apa feeding strategy? Apa yang saudara kasih makan buat diri saudara hari-hari ini? Jawab buat saudara sendiri. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Apa yang saudara bicarakan hari-hari ini? Di tengah dunia yang tidak pasti. Apa yang saudara diskusikan bersama suami atau istri saudara hari-hari ini? Apa yang saudara masukkan di dalam diri saudara? Kita nggak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Apa yang mengalir keluar itu adalah berasal dari apa? Yang ada di dalam. Kalau yang keluar ternyata berita buruk, berarti dalamnya adalah buruk. Betul? Kita percaya itu. Dari satu mata air nggak boleh mengalir 2 aliran. Betul? Kehidupan saya dan saudara perlu memperhatikan akan hal ini. Feeding strategy. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan membungkam mulut kita, saudara. Jadi tidak memberitakan Injil. Jangan biarkan keadaan yang gelap membuat kita menarik diri. Ketika Yesus mati, murid-murid itu dalam masa yang tidak pasti. Tidak ada lagi pemimpin buat mereka. Mereka kehilangan pegangan. Apa yang terjadi? Maka respon mereka adalah menyembunyikan diri mereka. Menutup pintu, mengunci pintu. Karena mereka takut dikejar oleh tentara Romawi. Mereka menyelamatkan diri mereka. Kalau saudara membuat diri saudara ada terus dalam ketakutan, maka saudara akan terus ada dalam situasi yang menyembunyikan diri. Justru di masa seperti sekarang adalah waktunya saudara keluar. Itu sebabnya ketika Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul, ke atas murid-murid, maka Kisah 1 ayat 8 terjadi. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Roh Kudus turun ke atas hidup saudara. Bukan buat saudara. Bukan untuk gelepar-gelepar. Bukan. Tujuan Roh Kudus turun atas hidup saudara. Untuk membuat saya dan saudara menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya hari-hari ini perhatikan how you feed yourself. Bagaimana saudara memberi makan atas diri saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan hal itu, maka saudara bisa memberi makan lagi bagi orang lain. Apa yang saudara makan, saudara akan teruskan kepada yang lain. Di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Coba lihat slide selanjutnya. Cultivate your faith, cultivate your fear, and your faith will strive. Cultivate your faith, then your fear will fade away. Pupuk ketakutanmu, maka imanmu akan kelaparan. Penuhi aja handphonemu dengan berita-berita yang menakutkan, maka saudara nggak akan punya iman. Tapi kalau saudara penuhi diri saudara dengan pujian dan penyembahan, membangun mesbah doa, penuhi hidup saudara dengan firman, maka ketakutan itu akan pergi. Dan saudara akan keluar membagikan kabar sukacita bagi orang yang ada di luar sana. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah saya sebut sebagai marketplace invasion strategy. Strategi menyerbu pasar. Strategi ini adalah strategi yang paling pas untuk hari-hari ini. Untuk kita keluar dari gereja ini, bukan keluar sebagai anggota jemaat ya. Keluar bagikan kasih Kristus di marketplace, di pasar, di tempat saudara Tuhan menempatkan saudara. Mesti ada invasi, mesti waktunya keluar. Di luar sana banyak orang yang sudah frustasi. Jangan kita malah mengunci diri. Di luar sana banyak orang yang ada dalam lembah kematian. Jangan saudara bersyukur dengan kehidupan, hanya bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara. Ini waktunya saudara menyerbu marketplace, saudara menyerbu pasar. Menyerbu dalam arti saudara mulai mendoakan orang. Saudara mulai bagikan pengharapan kepada banyak orang. Saudara mulai kabarkan kabar baik bagi banyak orang. Saudara mulai memberikan pengharapan bagi orang-orang yang lagi belanja. Belanja ikan, tiba-tiba dia kaget dengan harga ikan. Bagaimana saudara sebagai seorang ibu rumah tangga? Bisakah membagikan pengharapan itu bagi orang yang di luar sana? Kalau saudara hadir hari ini sebagai orang yang ada dalam ketakutan, berita baiknya adalah Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bersyukur saudara hadir pagi hari ini. Dan saudara akan menerima pengharapan yang baru dalam Yesus. Ketika saudara terima pengharapan yang baru dalam Yesus pagi hari ini, it's time bagi kamu untuk keluar, bagikan, ceritakan. Saya tadi datang ke gereja udah lemes, udah gak ada pengharapan, udah mau mati rasanya. Tetapi ketika saya hadir dalam ibadah, saya menemukan Kristus, saya mengalami hadirat Kristus. Makanya sekarang saya datang ketemu kamu yang megang kamera. Saya datang ketemu kamu, jangan kamu cembetut terus. Tersenyumlah, ada Yesus yang sama yang sudah aku terima. Ada buat kamu, siap
menyambut kamu, siap memulihkan kamu. Begitu saudara, marketplace invasion. Yang ketiga. Yang ketiga adalah giving strategy. Kita udah banyak belajar lewat khotbah Pastor Leo. Be generous in uncertainty. Pagi hari ini saya cuma mau cerita aja. Di poin yang ini. Ini kisah nyata dari seorang penginjil tua di luar negeri tentunya. Karena ini di negara 4 musim. Seorang penginjil di sebuah desa kecil yang tidak banyak penduduknya, yang tidak banyak rumahnya, yang saat itu sedang mengalami namanya badai salju. Dan kota itu, desa itu terisolir, mati lampu lagi. Mati lampu dan semua penduduk menutup pintunya dengan satu harapan. Akankah aku melewati malam yang gelap ini? Mereka berharap, penduduk desa itu berharap, kalau saya bisa sampai kepada pagi hari. Tapi di tengah malam yang ada, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah cahaya kecil dari lampu minyak. Ada seorang penduduk desa melihat siapa itu di tengah badai salju yang seperti ini, salju udah tebal, dingin, kita yang di dalam rumah aja kedinginan. Tapi siapa itu? Ada cahaya yang jalan, gelap, angin, salju, tebal gitu ya. Siapa itu? Begitu mereka, cahaya itu makin lama, makin mendekat, dan tiba di satu rumah. Dan diketoklah rumah itu. Begitu yang punya rumah itu buka, ternyata ini penginjil hebat, penginjil yang tua itu. Ternyata dia datang dan Bapak pendeta, Bapak evangelis gitu ya, Bapak pendeta. Bapak evangelis silahkan masuk. Masuk di Bapak itu bawa lampu dengan termos teh, air panas, dan bawa Alkitab kecil. Jadi ada 3 benda yang dia bawa. Mari masuk silahkan. Dipersilahkan duduk, Bapak itu masih kedinginan, dipersilahkan duduk. Terus di meja makan, ditanyalah seperti ini. Bapak, kenapa Bapak keluar? Kan dingin, salju, kenapa keluar? Terus kenapa bawa teh ini? Harusnya Bapak di rumah saja. Kalau juga kita bisa selamat hari ini. Malam ini. Tahu Bapak itu berkata apa? Lampu saya nggak akan ada gunanya kalau keadaan terang. Lampu saya akan ada gunanya kalau rumah ini mati lampunya. Dan teh saya akan ada gunanya kalau teh ini bisa kita minum bersama. Jadi penginjil itu memberikan sebuah pengharapan yang baru di tengah-tengah malam yang dingin. Di tengah-tengah kegelapan malam, di mana penduduk desa takut, berharap, cemas, kalau dia bisa selamat atau tidak selamat melewati malam yang gelap dan dingin itu. Pagi hari ini saudara, cuma 3 poin yang saya bagi buat saudara. Sebagai sebuah strategi kita menjadi seorang pembawa kabar sukacita di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Saya mau saudara lihat slide yang terakhir. Saya akan akhiri khotbah saya. Saya coba bikin gambar ini, bukan saya yang gambar ya saudara.
Saya punya teman, saya punya AI. Pinter diajak untuk menuangkan ide. Jadilah gambar ini, saudara. Saya bilang ke AI untuk bikin gambar seperti ini. Dan saya mau tutup dengan saudara, nanti akan ada Pak Richard yang akan menyanyi sebuah lagu lama. Mungkin lagu ini akan menjadi lagu baru buat orang-orang yang baru, anak-anak muda. Karena di old lagunya lama banget. Api Injil Menyala. Lagu yang ditulis oleh pendeta Yopi Hatu yang bernuansa Maluku atau Indonesia Timur. Lagu ini bermakna sebagai doa dan komitmen untuk menjaga iman Kristen serta pesan Injil tetap hidup dari generasi sampai ke generasi selanjutnya. Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation memiliki visi membangun generasi yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus untuk membawa perubahan di komunitas, kota, dan bangsa sesuai dengan kegerakan Tuhan. Pada pagi hari ini dengan 3 strategi yang saya berikan, feeding strategy, marketplace invasion, dan giving strategy. Saya mau mengajak saudara semua tempat ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, ayo bangkit menjadi seorang yang membawa kabar sukacita. Tidak peduli apapun yang ada, yang saudara sedang alami hari-hari ini. Masalah apapun yang saudara sedang alami. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Tapi saya mau bilang, kasih Kristus sudah sangat cukup untuk membuat saya dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah apa yang kita alami di tempat ini, di rumah yang kita kasih ini, bukan cuma kita konsumsi untuk kita sendiri. Tapi kita bawa ke Pulau Sumatera, kita bawa ke Pulau Jawa, kita bawa ke Pulau Bali, kita bawa ke Lombok, kita bawa sampai ke Papua. Visi itu membangun generasi, bawa sampai ke Kalimantan, bawa sampai ke Sulawesi, Ambon, Halmahera, sampai seluruh Indonesia. Penuh kemuliaan Tuhan. Ratusan tahun yang lalu misionaris datang ke Indonesia. Indonesia jadi objek misi. Tetapi ini sudah saatnya Indonesia menjadi subjek misi. Menjadi pelaku misi. Bukan cuma sekedar penerima misi. Penerima kasih. Penerima anugerah Tuhan. Tapi ini waktunya Indonesia, saya dan saudara sebagai orang Indonesia menjadi pelaku yang membagikan kasih Kristus keluar. Membagikan kemurahan Kristus kepada orang banyak. Pak Richard, silakan. Biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Lah biar akan cahaya syota pancar terus dari Ambon, lah dari hingga Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud. Parkatong
Pungpas saudara. Bermula dorang terima api Injil, sakaran dong su sengada, yang tinggal cuma pasang par anak cucu. Semua sekarang ini lah, biar api Injil terus menyala, menyala di kantong bung hati. Lah biar akang bung cahaya pancar terus saudari ambo lah dari dulu, sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saya ajak semua kita sama-sama bernyanyi. Jika ada Bapak Ibu yang tahu nyanyi. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kantong bung hati. Lah biar akang bung cahaya syota pancar tu saudari ambo. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Sekali lagi sama-sama kita katakan, lah biar api Injil, lah biar api Injil terus menyala, menyala di kantong bung hati. Lah biar akang bung cahaya syota pancar tu saudari ambo. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Terima kasih Bung Richard yang sudah memimpin kita lagu Ambon, bukan dari Sangir. Ini benar-benar dari Ambon ya. Saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan pada saat. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bukan hanya tumbuh dewasa di dalam gereja. Tapi Tuhan mau kita membangun generasi yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus untuk membawa perubahan di dalam komunitas, kota dan bangsa sesuai kegerakan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini dalam berkat Tuhan, dalam kasih kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pesan-pesan-Mu dan penjelasan-penjelasan melalui firman dan pengkhotbah dari Pastor Fredrickson Tuhan. Itu boleh membakar kami semua, bukan hanya untuk bertumbuh dewasa di dalam gereja, tapi bertumbuh dewasa juga untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan yang dibentuk dalam Kristus. Sehingga kita boleh menjadi berkat di mana kita berada. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi berkat dan terang di tengah komunitas kami, di dalam home kami. Kami menjadi berkat dan menjadi terang
di bangsa di mana Engkau taruh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberkat firman-Mu. Kami percaya juga Tuhan dari sejak Erokid yang ada, mereka mempunyai hati untuk bangsa-bangsa, untuk mengabarkan Injil. Juga Aerokids maupun juga Starji, juga generasi muda kami Connect Tuhan, boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesuai dengan apa yang visi misi yang ada dalam gereja ini yang Tuhan berikan kepada senior pastor kami Tuhan. Untuk kami kerjakan bersama-sama. Dan kami mau berjalan melayani Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berkati juga Ana Simeon. Kami berdoa juga untuk jemaat umum juga semuanya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan di dalam umur yang lanjut juga bisa melayani Tuhan. Boleh membawa kemurahan-Mu, membawa kasih kemurahan-Mu dan sukacita-Mu Tuhan ke tengah kehidupan mereka dan keluarga mereka dan anak cucu mereka Tuhan. Tuhan sebentar kami akan kembali ke dalam kegiatan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mau bawa api penginjilan ini Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kami, bangsa kami, keluarga kami, anak cucu kami sehingga kami menjadi teladan iman senantiasa. Tuhan kami mau kembali dan melakukan kegiatan-kegiatan kami dalam kasih kemurahan-Mu dengan semangat yang baru senantiasa Tuhan. Karena itu saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah penuh dengan sukacita dan Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.